pelajaran kita, marilah kita berdoa. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mau belajar hari ini. Kami mohon Engkau menyertai semua kegiatan belajar kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pelajaran 3 dengan tema saling mengasihi anggota keluarga. Bahan bacaan Alkitab kita 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kejadian 33 ayat 1 sampai 20 dan Kejadian 42 sampai 54. Nah, anak-anak, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, setiap ayat dalam bagian pasal ini memiliki satu kesatuan yang erat yang berpusat pada satu pokok, yaitu tentang Allah yang adalah kasih, dan kita juga harus saling mengasihi sesama. Nah, anak-anak, Allah adalah kasih, bukanlah pengertian yang abstrak, melainkan secara konkret dalam segala kegiatan. Nah, anak-anak, maksudnya Allah adalah kasih bukan secara abstrak. Abstrak itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata atau yang susah dilihat oleh mata, melainkan secara konkret itu yang bisa terlihat oleh mata, contohnya seperti manusia, hewan, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, Allah menciptakan dan Allah mencipta dengan kasih. Allah menyelamatkan dengan kasih. Allah mengadili dengan kasih. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Melalui Roh Kudus, kita dimampukan untuk dapat mempraktekkan kasih Allah itu. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi sesama kita. Nah, anak-anak, sesama itu apa sih? Sesama adalah semua manusia yang diciptakan Allah, sehingga kasih itu tidak terbatas hanya kepada satu individu atau satu kelompok tertentu. Nah, anak-anak, kasih adalah sesama kita mengasihi semua orang, tidak hanya keluarga kita saja, melainkan semua orang. Nah, anak-anak, yang kedua, Kejadian pasal 42 sampai 45. Kisah yang diceritakan dalam Kejadian 42 sampai 45 merupakan rangkaian cerita dari pasal sebelumnya, dari Kejadian 37. Nah, anak-anak, Yusuf merupakan salah satu contoh yang dapat menjadi teladan bagi kita dalam sejarah kehidupannya. Yusuf adalah anak dari Yakub. Yusuf memiliki 10 orang kakak, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, dan Asher. Nah, anak-anak, selain memiliki kakak, Yusuf juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Benyamin. Nah, ibu yakin kalian pasti sudah menghafal 12 suku Ismail, karena saat itu kita sudah pernah menghafalnya melalui nyanyian. Nah, anak-anak, di Kejadian 42 menceritakan tentang awal mula pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya. Setelah Yusuf harus melalui proses yang panjang
sebagai seorang yang dijual, ditahan, sampai menjadi salah satu orang kepercayaan Firaun. Nah, anak-anak, melalui pertemuan itu terjadi melalui peristiwa kelaparan yang melanda seluruh negeri kecuali Mesir. Mesir memiliki persediaan makanan untuk menghadapi masa kekeringan selama 7 tahun. Saudara-saudara Yusuf berangkat ke Mesir untuk membeli gandum, dan di sanalah mereka bertemu dengan Yusuf. Tetapi pada pertemuan pertama ini, saudara-saudara Yusuf mengenalinya lagi. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak mengenalinya lagi. Hanya Yusuf saja yang mengenal mereka. Yusuf memberikan gandum secara gratis kepada saudara-saudaranya itu. Nah, kemudian dalam Kejadian 43 merupakan pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya yang kedua kali di Mesir. Mereka datang kembali untuk membeli gandum sebab persediaan makanan telah habis. Nah, anak-anak, dalam pertemuan yang kedua ini, Yusuf tidak hanya memberikan mereka gandum, tetapi Yusuf meminta para pelayan untuk menyambut saudara-saudaranya itu dan mengadakan perjamuan makan bagi mereka. Kemudian, dalam Kejadian 44 menceritakan tentang Yusuf yang ingin menguji apakah kakak-kakaknya ini sudah berubah sikap atau apakah mereka masih sama seperti dulu. Yusuf pun memasukkan piala ke dalam salah satu karung yang berisi gandum. Dan saat mereka diperiksa oleh para pengawal, piala itu didapati. Yusuf ingin agar adik mereka Benyamin ditinggal di Mesir. Yehuda, salah satu kakak Yusuf, berusaha meyakinkan Yusuf untuk tidak melakukannya. Yehuda dengan jujur mengatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke Kanaan tanpa adiknya Benyamin, karena mereka tidak mau melakukan kesalahan yang sama yang telah mereka lakukan kepada Yusuf sebelumnya. Yehuda mengakui seluruh kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka kepada Yusuf. Yehuda tidak ingin melihat ayah mereka kembali bersedih karena harus kehilangan Benyamin. Kemudian di pasal 45 bercerita bahwa melalui pengakuan yang dibuat oleh Yehuda, Yusuf pun tahu bahwa saudara-saudaranya telah berubah. Mereka bukan lagi kakak-kakak yang dahulu. Keberanian Yehuda untuk mengakui semua perbuatan yang telah mereka lakukan kepadanya membuat Yusuf mengerti. Nah, anak-anak, Yusuf pun memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya itu bahwa dialah anak yang telah dijual. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya dan mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf memberikan tanah agar seluruh keluarganya dapat berkumpul kembali. Nah, anak-anak, yang ketiga, Kejadian 33 ayat 1 sampai 20 merupakan kisah rekonsiliasi yang terjadi antara Yakub dan Esau. Peristiwa yang terjadi di masa muda Yakub dan Esau menjadikan Esau memiliki dendam kepada Yakub karena Yakub mengambil berkat kesulungan yang seharusnya diterima oleh Esau. Kita dapat membacanya dalam Kejadian pasal 27. Nah, anak-anak, setelah bertahun-tahun lamanya, kedua bersaudara ini bertemu dan berbaikan kembali. Kita dapat membacanya dalam Kejadian 32. Diceritakan bahwa
Awalnya Yakub begitu takut untuk bertemu dengan Esau karena dia berpikir Esau akan menyerangnya dengan 400 orang mengiring Esau. Yakub sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik yang dimilikinya untuk mendapatkan belas kasihan Esau dan menyuruh orang untuk mengantarkannya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ketika pertemuan itu terjadi antara Yakub dan Esau, Yakub ingin mendapatkan belas kasihan dari saudaranya itu, sehingga ia menghampiri Esau dengan sujud sampai ke tanah. 7 kali diiringi oleh istri dan anak-anaknya yang berjalan di belakang. Nah, anak-anak, tetapi ketika Esau melihat Yakub, ia langsung berlari mendapatkan Yakub, dipeluk dan diciumnya. Yakub dan bertangis-tangislah mereka. Dendam yang dimiliki oleh Esau kepada saudaranya tidak ada lagi. Esau telah memaafkan saudaranya itu, bahkan ia ingin menyertai perjalanan Yakub. Nah, anak-anak, pertemuan yang singkat terjadi antara Esau dan Yakub memberikan kedamaian bagi kedua bersaudara. Tidak ada lagi rasa takut atau dendam antara keduanya, tetapi justru kasih sayang yang terjadi bagi mereka berdua. Nah, anak-anak, Tuhan telah memberikan keluarga yang baik kepada kita. Tuhan memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan cara saling mengasihi anggota keluarga. Nah, anak-anak, mengapa kita harus mengasihi? Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesamanya, dimulai dari keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah selesai belajar dan menerima berkat-Mu. Tuhan, tolong kami agar dapat mengasihi sesama dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.